Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan teruskan kuliah kita, yaitu mata kuliah Operational Management, materi yang keempat ya. Setelah kita minggu lalu menyampaikan tentang fase awal ya, yaitu fase project initiating, kemudian dilanjutkan dengan project planning, kemudian sampai ke project execution ya, project implementation. Nah, untuk kuliah hari ini kita akan insyaallah melanjutkan yaitu fase yang keempat ya. Fase yang keempat yaitu project controlling ya. Dan nanti diakhiri dengan closing, project closing ya. Jadi minggu lalu sudah ada tugas yang diberikan, yaitu tentang pembuatan project charter ya. Rekan-rekan mahasiswa sudah membuat dan mengirimkan tugasnya ya, bervariasi ya, nama project yang diusulkan ada 5 kelompok dan 5 project atau program kerja ya. Nah, sedikit evaluasi terhadap tugas tersebut. Masih ada beberapa yang belum sesuai ya. Artinya di project charter itu kan di sini ada mengenai budget estimation ya. Kalau di sini kan di contoh ini 1 miliar itu ya. Ini estimasi anggarannya 1 miliar. Nah, nanti di Gantt chart-nya ini harus dijelaskan ya. Di Gantt chart-nya harus dijelaskan aktivitas-aktivitas yang menggambarkan nilai yang jumlahnya nanti harus 1 miliar gitu ya. Nah, ini kan contohnya di sini baru 3 nih ya. 1, 2, 3. Sementara nilai budgetnya baru 500.000 ya. Jadi kalau di project charternya itu budget estimation-nya itu 1 miliar, nanti harus dijabarkan, harus dirinci
di rinciannya itu key activitiesnya gitu ya. Terus masing-masing nanti berapa budgetnya gitu ya. Dan key resources-nya nanti bagian mana, fungsi mana nanti yang menjadi peran sebagai key resources dan juga lamanya waktu pekerjaan proyek tersebut gitu ya. Jadi ini kolom-kolom yang harus diisi nanti menggambarkan tadi total, nanti kan di sini di total gitu ya setelah dibuat eh, rincian dari aktivitasnya gitu ya, harus menggambarkan aktivitas, key activities, sehingga nanti jumlahnya adalah sama dengan yang ada dicantumkan di dalam project charter ya, harus sama gitu ya. Rinciannya ada di sini gitu ya. Itu yang evaluasi, sedikit evaluasi tentang tugas yang sudah dikumpulkan, apa namanya, dan sudah saya periksa ya. Ada yang dikirim via link dan juga ada yang dikirim via PA grup kelas ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami tentang eh, cara pembuatan project charter ya. Jadi project charter itu eh, adalah eh, berada di tahap project initiation ya. Ini project charter ini dibuatnya pada saat awal ini, pada saat menginisiasi sebuah proyek. Ya. Nama proyeknya itu apa, ya. Terus tujuan dari proyek itu apa, kemudian juga nanti ada latar belakang ya, latar belakang dari kenapa proyek itu dibuat gitu loh. Tentunya dari berangkat dari identifikasi masalah yang dihadapi gitu ya oleh perusahaan atau oleh divisi ya, sehingga perlu ada program kerja atau proyek yang akan dilakukan gitu ya. Di pendahuluan ini nanti ada tentang batasan proyek, asumsi proyek, dampak proyek itu nanti apakah itu proyek itu termasuk proyek bisnis gitu ya, atau bisnis supporting gitu ya, support to business gitu, misalnya peningkatan kualitas gitu ya, atau efisiensi biaya gitu ya. Jadi nanti ada kategori-kategori dari project atau program kerja ya. Nah, nanti resources-nya digunakan nanti mulai dari personilnya, siapa yang terlibat, kemudian material yang digunakan, ya, sumber daya yang digunakan, dan juga peralatan-peralatan ya. Tadi berikutnya adalah budget estimation-nya harus sama nanti dirinci di dalam Gantt chart seperti yang tadi di awal disampaikan ya. Kemudian juga timeline di sini
di project charter hanya sekilas gitu ya, tapi nanti di apa namanya di Gantt chart nanti lebih rinci lagi ya aktivitasnya, dan juga timelinenya, durasinya, gitu ya, termasuk deadline-nya. Kemudian juga mengenai mitigasi resiko ya, mitigasi resiko yang akan muncul dan bagaimana untuk memitigasinya. Dan terakhir harus project charter ini harus disetujui oleh kepala divisi ya. Biasanya itu secara hierarki ya sampai ke direksi gitu ya. Jadi proyek ini disetujui untuk dilaksanakan gitu ya. Jadi ada persetujuan dari yang atasan yang berwenang sampai dengan direksi biasanya ya, sesuai dengan kewenangan dalam apa ya anggaran yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Mana yang eh, apa anggaran tergantung dari besar anggaran atau budget estimasinya ya. Tergantung nanti bagaimana ketentuan yang dibuat dalam eh, apa ya otorisasi anggaran tersebut. Demikian sekilas review dari tugas yang sudah dibuat. Secara umum Anda sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan project charter. Jadi yang dijelaskan dalam project charter itu adalah proyek tersebut apa yang proyek itu dibuat latar belakangnya gitu ya. Jadi bukan eh, membuat definisi tentang nama proyek gitu ya, atau apa narasi-narasi lainnya, tapi harus langsung masuk ke apa penjelasan tentang proyek yang akan dibuat, latar belakangnya, terus tujuannya, waktunya, gitu ya, terus anggarannya berapa, termasuk juga waktunya, timelinenya, sampai mitigasi risiko dan juga persetujuan dari atasan. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan memasuki tahap yang eh, keempat, kalau nggak salah ya. Fase fase yang keempat yaitu eh, project controlling. Ya. Project controlling ini kalau kita lihat ini di sini ada aktivitas-aktivitas yang menyangkut dengan kegiatan monitoring ya, monitoring and project controlling. Jadi di sini ada apa namanya aktivitas tentang project status updates ya, gather project status update ya, bagaimana tentang update dari project tersebut ya setelah dilakukan di fase-fase sebelumnya, setelah dibuat inisiasi, kemudian dibuat perencanaan, kemudian juga dieksekusi, diimplementasi gitu ya. Di tahap project controlling ini akan dilakukan monitoring ya dan kontrol dari project tersebut. Yang tadi berupa aktivitasnya antara lain adalah gather project status updates ya. Kemudian yang berikutnya
Juga ada apa namanya, execute and revise communication plan, ya. Jadi artinya pada saat tahapan implementasi itu bisa terjadi hal-hal yang muncul gitu ya, eh, di mana eh, tidak sesuai dengan perencanaan atau inisiasi di awal project, sehingga perlu ada revisi-revisi ya yang dibuat itu loh, penyesuaian-penyesuaian ya. Karena project itu biasanya sifatnya adalah agile ya. Jadi ada di sini ada aktivitas untuk execute and revise communication plan. Kemudian selain communication plan, bisa juga execute and revise project schedule gitu loh. Ya, bisa berupa revisi dari schedule project ya, waktunya mungkin bisa ada penambahan ya, tetapi tentunya ini harus disetujui oleh yang berwenang ya, project manager ya. Project manager juga mungkin sudah harus melaporkan kepada atasannya lagi ya, bahwa ini terjadi penambahan waktu ya. Nah, ini perlu revisi ya. Namun ini tentunya harus juga mendapatkan persetujuan dari level pimpinan perusahaan ya. Karena menyangkut tadi dengan timeline ya, timeline desain project gitu loh. Dan yang berikutnya yaitu monitoring dan manage risiko, risiko and isu, ya, risiko-risiko dan masalah-masalah yang muncul harus di manage, harus diatur, dikelola gitu ya, sehingga dapat dimitigasi risiko tersebut gitu ya. Bagaimana monitoring, mitigasi risikonya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah facilitate project change management, ya. Facilitate project change management. Jadi perlu ada aktivitas ini ya, change manajemennya perlu ada, diatur bagaimana jika terjadi perubahan ya, change manajemennya. Kemudian juga manage and track decision. Manage and track decision. Jadi keputusannya tadi juga harus diambil dan dimintakan persetujuan dari pimpinan yang berwenang ya. Jadi kalau kita lihat project controlling itu definisinya adalah control of any management system ya. Management system involve close monitoring of resources, bagaimana monitoring dari sumber daya yang sudah digunakan ya, yang sudah diimplementasikan, apakah sudah sesuai dengan rencana
yang sudah dibuat. Kemudian juga selain resources juga ada mengenai monitoring cost, ya. Tadi ada monitoring resources. Kedua adalah monitoring cost-nya, estimasi anggaran yang dibuat itu apakah masih dalam koridor, masih dalam batasan anggaran, atau justru lebih besar dari estimasi anggaran, ya. Nah, tentunya ini harus ada penjelasannya jika ada biaya yang melebihi dari estimasi, ya. Dan juga nanti keputusannya juga melalui pimpinan yang berwenang, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang monitoring quality, ya. Monitoring quality, kualitas dari proyeknya apakah sudah sesuai dengan perencanaan, dan juga tentang anggaran, ya. Monitoring budget, jadi ada monitoring cost, ada monitoring budget, biaya dan anggaran, ya. Untuk merevisi project plan, gitu, ya. Dan having the ability to shift resources jika ada pergeseran dari sumber daya yang digunakan, ya, to where they are needed most. Jadi project control itu adalah progress monitoring untuk memastikan, ya, bahwa proyek berjalan sesuai rencana, ya, dan bahwa tugas-tugas dalam proyek diselesaikan. Jadi seperti itu. Kuncinya ini tadi adalah monitoring untuk memastikan rencana yang dibuat di fase-fase awal, ya, itu apakah sesuai dengan rencana yang dibuat, gitu loh. Untuk tadi memastikan bahwa proyek ini sesuaikah ininya biayanya, sesuaikah kualitas pekerjaannya, apakah sesuai dengan budget yang disusun, apakah juga mengenai waktunya, ya, apakah sudah sesuai dengan waktu yang sudah dibuat, ya. Itu dilakukan pada saat fase project controlling, ya. Demikian, ini semoga bisa dipahami, ya. Nah, kalau kita lihat pentingnya dilakukan pengawasan proyek tersebut, ya, setidaknya ini ada 3 hal, ya. Yang pertama, bahwa karena keadaan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu tidak selalu. Jadi rencana itu bisa ada pada saat implementasi itu bisa berbeda dengan rencana yang sudah disusun, gitu, ya. Tidak selalu sama dengan rencana. Makanya penting dilakukan project controlling. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi dan menanggapi dengan tepat penyimpangan dan perubahan yang terjadi. Jadi artinya project controlling ini untuk memastikan bahwa proyek tersebut itu berjalan sesuai dengan targetnya, gitu loh.
Kalau dia misalnya proyeknya itu melenceng, ya, menyimpang gitu ya, itu perlu ada deteksi, ya kan, sehingga proyek tersebut bisa diarahkan kembali untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat pada saat tahapan perencanaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menghindarkan terjadinya kesalahan yang sama. Jangan sampai terjadi kesalahan yang sama ya, sehingga perlu adanya project controlling. Nah, ini fase monitoring ini, di sini ada 3 tahapan ya. Tahapan menyusun waktu untuk melakukan monitoring ya. Kemudian yang kedua, identifikasikan hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada saat monitoring. Berarti ini kan apa tuh namanya? Checklist ya, checklist yang harus dibuat, yang harus dicek pada saat tahapan monitoring. Yang ketiga, rekapitulasi data ya, melakukan rekapitulasi data ketika sudah selesai melakukan monitoring dan merencanakan apa yang harus dilakukan terkait hasil monitoring. Nah, jadi setelah di monitoring itu, terus apa yang dilakukan, next-nya apa gitu ya, next step-nya apa terhadap hasil monitoring tersebut gitu. Nah, ini yang tadi kalau menentukan waktu monitoring itu, di situ ada apa namanya, dilakukan pada titik checkpoint yang sudah ditetapkan outputnya, terus yang dilakukan ketika terdapat cukup waktu untuk mengambil tindakan tertentu. Dan yang ketiga dilakukan secara berkelanjutan ya. Jadi ini dilakukan secara terus-menerus, tuh ya. Sedangkan untuk identifikasi tahapan monitoring itu, pertama itu penetapan standar, kemudian penetapan pengukurannya, kemudian pelaksanaan pengukuran gitu ya, kemudian perbandingan dengan standarnya. Nah, baru kemudian diambil koreksi, tindakan koreksi ya, jika dia menyimpang dari rencana semula. Seperti itu. Kemudian untuk rekapitulasi dan perencanaan, sini ada apa poin-poinnya, urutkan urutan aktivitas yang akan dimonitoring, bandingkan kondisi aktual dengan deadline, berikan status hijau, kuning, atau merah ya. Kalau misalnya dia sesuai, di warnanya hijau. Jika ini agak agak kurang sesuai, kuning. Kalau merah tuh berarti sudah jauh gitu melencengnya gitu ya. Kemudian buat corrective action dan preventive action. Kemudian cari akar masalahnya apa gitu, untuk mencari solusinya ya. Nah, di sini ada 4 aspek monitoring proyek. Yang pertama itu adalah apa namanya, aspek yang diperhatikan itu adalah mengenai sumber daya manusia dan material ya, terutama itu. Kemudian bagaimana tentang monitoring waktu tadi kan ya, apakah sudah sesuai dengan timeline yang dibuat, kemudian juga mengenai biaya, apakah sudah sesuai dengan anggaran, dan yang keempat teknologi, bagaimana teknologi pelaksanaan teknologi tersebut itu juga perlu dimonitoring ya. Ya, kemudian ini ada yang lagi namanya, untuk memonitoring tadi perlu pengukuran ya, pengukuran performanya
key performance indicator ya, atau kalau yang terbaru itu ada yang namanya objektif yang minggu lalu disampaikan ya, key result itu adalah apa namanya, mengukur performance indikatornya ya. Sini metrik terukur yang membantu manajer proyek untuk menentukan kinerja proyek ya secara keseluruhan, apakah sudah selaras dengan tujuan dari organisasi ya, tujuan yang dibuat terhadap proyek tersebut. Keberhasilan dalam suatu proyek ditentukan oleh anggaran, jadwal, ruang lingkup, dan tingkat kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini eh, ada SMART ya, SMART. SMART itu spesifik, S itu spesifik, M itu measure, bisa diukur, A-nya itu achievable, bisa dicapai, relevan itu adalah sesuai dengan yang sudah dibuat di rencana, dan time frame-nya adalah waktu penyelesaian proyek ya. Itu KPI ini terdiri dari apa namanya, variabel SMART, disingkat dengan SMART ya. Ini ada alat bantu monitoring berupa visualisasi ya, dibuat gambar visualisasinya supaya bisa lebih jelas ya dengan gambar-gambar ya, agar seluruh pegawai dapat mengecek seberapa jauh progres yang sudah diperoleh. Jadi itu persentasenya setiap waktu agar dicatat ya, sehingga nanti bisa akhirnya eh, mencapai target deadline waktu, karena setiap periodik dicatat mingguan ya, 2 mingguan, 2 bulan, atau juga mungkin harian juga ya. Dia nanti jika ada yang apa tuh namanya, koreksi atau yang menyimpang, nanti sudah ketahuan di awal ya, early warning sistemnya. Jadi pegawai tanggap jika tiba-tiba ada proses yang berjalan tidak sesuai standar, alarmnya berbunyi ya, seperti itu. Ini visualisasi alat kontrol pencapaian target. Misalkan di sini ada tanggal ya, dibuat tanggalnya, tanggal berapa dilakukan apa pengontrolan tersebut, aktivitasnya itu apa yang dimonitoring ya, terus target KPI-nya seperti apa, terus pencapaian target KPI-nya berapa persen gitu ya, terus action-nya apa terhadap apa yang ditemukan tersebut. Nah, terus kalau misalnya ada revisi, itu kapan selesai nanti revisinya gitu ya. Jadi itu yang dibuatkan apa namanya, pengontrolannya setiap periodik ya. Ini tadi yang early warning sistemnya, dibuat tanggal berapa, nama pelapornya, misalnya ada yang melaporkan gitu ya. Aktivitasnya apa, apakah reportnya telah dibuat, apakah permasalahannya diselesaikan, terus follow up-nya seperti apa gitu ya. Itu tadi menyangkut early warning sistemnya. Kemudian ini monitoring terhadap kinerja proyek ya. Aktivitas kerjanya apa, terus indikator keberhasilannya, targetnya apa, pencapaian saat ini berapa persen ya, hambatan yang dihadapi apa,
kemudian solusinya yang diambil seperti apa gitu ya. Dia harus dimonitoring setiap waktu ini apa namanya pelaksanaan proyek tersebut. Ini mengelola hambatan ya. Tadi kan sudah dibuat tadi ya, mengelola hambatan tersebut dari mulai waktunya, prosesnya seperti apa, progresnya sudah sampai di mana, hambatannya apa yang dihadapi, antisipasinya apa, kemudian pengaruhnya terhadap timeline, pengaruh terhadap budget, gitu ya. Jadi ini harus dikelola jika ada hambatan-hambatan yang muncul ya, dibuatkan seperti ini. Apa namanya? Untuk mengelola tadi, eh, mengawasi pelaksanaan proyek ya. Tujuannya adalah minimalisasi masalah yang lebih besar di akhir ya. Jadi di awal, di pertengahan harus dideteksi dan diambil solusinya supaya nanti pada saat udah di akhir itu sudah bisa diselesaikan gitu ya. Tidak tidak menjadi masalah yang makin besar gitu ya. Sekarang kita masuk ke fase kelima ya. Setelah ini fase terakhir ya, project closing ya. Oh, ini juga project evaluasi ya, project evaluation. Di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah evaluate sukses ya, mengevaluasi berbagai kriteria ya sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kesuksesan proyek. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah close out meeting, ya, mengadakan pertemuan penutup baik dengan pihak internal maupun eksternal. Ya. Dan yang terakhir adalah lesson learn-nya apa? Pelajaran yang diambil dari proyek tersebut, apa yang dapat diambil pelajarannya gitu ya, sehingga nanti ke depan sudah ada pengalaman untuk melaksanakan proyek tersebut untuk proyek yang sama gitu ya. Yaitu di sini mengadakan forum berbagi untuk meningkatkan kualitas proyek di masa yang akan datang gitu ya. Ini rinciannya. Project purpose itu apakah proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan awal? Apakah proyek yang dilaksanakan sesuai dengan arahan strategi yang dicapai perusahaan, yang ingin dicapai perusahaan? Apakah proyek yang dilaksanakan memenuhi harapan dan ekspektasi para stakeholder gitu ya? Kemudian yang kedua deliverable, hasilnya hasil yang sudah diraih apa saja, apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya, apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan, kemudian sukses indikatornya, apakah kualitas yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar, apakah jadwal pekerjaan sudah sesuai dengan standar, jadwalnya apakah sesuai dengan uh, timeline yang dibuat, dan juga tentang biaya ya, apakah juga sudah sesuai dengan target yang disusun gitu ya. Itu indikator tentang kesuksesan dari proyek ya. Kemudian pada saat tahapan tadi yang kedua close out meeting itu, sini ada agenda-agenda yang bisa dilaksanakan ya. Pertama review, kemudian review project, kemudian review actual deliverable,
disertai bukti-bukti, terus rangkum apa saja yang sudah berlangsung dengan baik, identifikasi area yang membutuhkan perbaikan, gitu ya. Kemudian rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang, ya. Identifikasi pekerjaan tambahan jika ada, tentukan spesifik tindakan, penanggung jawab dan deadline dari pekerjaan tambahan, dokumentasikan berbagai catatan pembelajaran dari proyek, ada dokumentasinya gitu ya. Kemudian didiskusikan catatan pembelajaran untuk apa namanya, perbaikan proyek di masa depan. Kemudian juga ada evaluasi kinerja pihak ketiga yang terlibat dalam proyek. Dan yang terakhir, project evaluation, lesson learn ya. Ini lesson learn database, ciptakan database proyek untuk memudahkan proyek sejenis di masa depan, catat pengalaman yang diperoleh, gitu ya. Ada lesson learn-nya itu mengenai database, kemudian juga melakukan continuous improvement recommendation untuk proses perbaikan di masa yang akan datang, ya. Buatkan form standar, kemudian juga menjadi masukan untuk proyek berikutnya di masa mendatang. Jadi itu apa namanya, kuliah kita keempat hari ini tadi tentang tahapan project controlling, ya, dengan tadi melakukan monitoring ya, dengan tools-tools yang digunakan, memastikan bahwa pelaksanaan proyek itu sesuai dengan rencana yang disusun di awal. Nah, kemudian jika tadi apa namanya ada penyesuaian tentang waktu, tentang biaya, tentang anggaran, tentang kualitas gitu ya, itu perlu apa namanya, dicarikan solusinya, dan juga dimintakan persetujuan dari pimpinan perusahaan yang berwenang ya. Project manager itu harus mengkomunikasikan kepada pimpinan perusahaan ya, dan juga mendiskusikannya dengan fungsi terkait ya, untuk solusi sehingga nanti target pencapaian waktu ya itu bisa tetap dipenuhi, ataupun jika misalkan melewati waktu berarti itu apa namanya, dicarikan akar permasalahannya gitu ya, sehingga diharapkan waktunya yang disusun itu sesuai dengan deadline. Dan yang terakhir itu nanti dibuatkan apa namanya, evaluasi dari proyek tersebut ya. Catat hal-hal yang menjadi catatan terhadap pelaksanaan proyek tersebut sehingga di masa yang akan datang bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ya terhadap proyek yang sama. Jika nanti ada lagi ataupun proyek-proyek yang berbeda, perlu itu dimasukkan di dalam nanti checklist monitoring ya, atau dibuat di dalam tahapan perencanaan itu harus dimasukkan. Kalau memang awalnya belum masuk, berarti itu harus ditambahkan di tahapan perencanaan dan inisiasi gitu ya. Jadi dari tahapan controlling dan evaluation ini nanti menjadi feedback ya untuk penyusunan perencanaan proyek yang berikutnya gitu loh. Jadi itu yang sirkulasi seperti itu ya, sirkular seperti itu. Jadi ya selalu
feedback untuk pengerjaan rencana, penyusunan rencana, proyek yang lainnya. Eh, itu kuliah kita hari ini. Eh, Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang materi project management ini, dari mulai tahapan project inisiasi, kemudian kemudian project perencanaan project itu, kemudian project scheduling atau execution ya, implementation, kemudian project controlling, dan yang terakhir project evaluation. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, kita tutup kuliah hari ini. Eh, Semoga bisa dipahami, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.